Ketika ketegangan menyala di atas Taiwan, China dan Amerika Serikat berusaha meletakkan tanda yang kuat. Pertanyaan penting adalah apakah kedua negara berkekuatan bersenjata nuklir tahu tingkat tekanan apa yang tepat? Di antara banyaknya perselisihan antara dua ekonomi terbesar di dunia, Taiwan sering dipandang sebagai satu-satunya yang dapat membawa konflik panas. Alasannya Beijing menganggap negara demokrasi itu dikuasai AS yang sedang menunggu reunifikasi. Bulan ini jumlah rekor pesawat China telah memasuki zona pertahanan udara Taiwan, yang Menteri Pertahanannya memperingatkan bahwa Beijing akan dapat meluncurkan invasi skala penuh pada tahun 2025. Sementara itu, sekutu AS meningkat dengan Jepang dengan tegas mendukung Taiwan, termasuk tawarannya untuk bergabung dengan Fakta Perdagangan Regional, dan Australia memasuki kemitraan AUKUS 3 arah baru dengan Amerika Serikat dan Inggris. Secara luas dipandang sebagai respon terhadap China yang naik. Oriana Skyler Mastro, seorang rekan di Universitas Stanford dan American Enterprise Institute, mengatakan bahwa penerbangan Beijing kurang tentang menyiapkan invasi jangka pendek daripada hanya mengirim pesan. Ini untuk memberitahu Taiwan bahwa tidak ada yang bisa membantu mereka. Demikian katanya, mengutip laman AFP pada Selasa 12 Oktober. Bergerak seperti pernyataan AUKUS atau Jepang tentang Taiwan, tidak ada yang akan mengubah kalkulus strategi mereka. Demikian ujar Master. AS beralih pengakuan pada tahun 1979 ke Beijing, tetapi diperlukan oleh Kongres untuk menyediakan senjata untuk pertahanan dari Taiwan. Pengaturan ini sebagian besar telah melestarikan perdamaian, bahkan jika itu mengganggu Beijing. Resiko kesalahan perhitungan baru-baru ini diletakkan di atas Jenderal AS teratas Mark Milley, yang bersaksi bahwa ia menyebut rekan-rekannya China untuk menjelaskan bahwa mantan Presiden Donald Trump tidak bermaksud untuk menyerang selama bulan-bulan terakhirnya yang bergejolak. Di Global Times, koran yang dikelola Partai Komunis Cina, penyerbuan ke Taiwan merupakan pilihan yang realistis. Taiwan yang seukuran setengah Skotlandia disebut oleh China sebagai provinsi yang memisahkan diri dan dicap pemberontak. Sementara Taiwan sejak 1949 telah menggambarkan dirinya sebagai negara merdeka terpisah dari China. Editorial Global Times 1000 kata menggambarkan pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen sebagai separatis. Ditambahkan China memiliki hak untuk melakukan serangan militer terhadap mereka kapan saja. Dikutip Daily Star, surat kabar itu mengancam bahwa jika Amerika Serikat atau AS campur tangan, maka akan menghadapi kerugian tak tertahankan. Kita harus membuat Washington mengerti bahwa ia memainkan permainan berbahaya yang ditakdirkan untuk menembak dirinya sendiri, dan itu mempertaruhkan nyawa tentara muda AS. Demikian tulisnya. Editorial tanpa kompromi mengatakan bahwa pasukan khusus AS yang ditempatkan di Taiwan sama dengan invasi ke daratan China. Dan begitu perang pecah di Selat Taiwan, personel militer AS itu akan menjadi yang pertama dilenyapkan. Demikian tambahnya. Dengan nada yang sedikit kurang suka berperang, Presiden China Xi Jinping mengatakan dalam pidatonya, reunifikasi melalui cara damai adalah yang paling sejalan. Tetapi Xi Jinping telah menekankan tidak ada yang boleh meremehkan tekad teguh, kemauan keras, dan kemampuan kuat rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Tugas sejarah penyatuan kembali Ibu Pertiwi harus dipenuhi dan pasti akan dipenuhi. Demikian tegasnya. Setiap invasi ke pulau yang dijaga ketat dijuluki Z-Day oleh para analis akan menjadi operasi militer yang setara dengan pendaratan Normandia tahun 1944. Panglima militer Taiwan telah terbang ke Amerika Serikat saat ketegangan dengan China sedang berlangsung. Namun pejabat tinggi pertahanan mengatakan perjalanan Jenderal Xu Yanpu adalah bagian dari program pertukaran tahunan antara militer AS dan Taiwan. Berbicara kepada wartawan di Taipei pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Xu Guocheng menggambarkan perjalanan itu sebagai pertukaran bilateral tanpa membocorkan rincian lebih lanjut. Demikian laporan harian Taiwan Focus. Xu memimpin delegasi 8 perwira militer senior Taiwan ke Washington. Di sana mereka diharapkan menghadiri pertemuan tahunan Asosiasi Angkatan Darat Amerika Serikat atau AUSA mulai Selasa. Mereka berangkat ke AS pada Minggu di tengah ketegangan yang intens dengan China daratan yang telah meningkatkan retorikanya untuk menyatukan negara kepulauan itu dengan Beijing. Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa penyatuan kembali dengan Taiwan harus dipenuhi secara damai. China mengklaim Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri. Sementara Taipei bersikeras untuk merdeka sejak 1949 dan memiliki hubungan diplomatik dengan setidaknya 15 negara.